Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Velia Yahya, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Hamzah Wadi. Di sini saya akan memaparkan tentang modul ajar yang saya susun untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pemahaman peserta didik. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan modul ajar kelas 2 fase A yang dimulai dari informasi umum yang terdiri dari identitas modul. Seperti dilihat pada slide, saya mengambil mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 2 fase A unit 1 Pancasila Dasar Negaraku dengan kegiatan pembelajaran 4 tugas dan peran dalam kegiatan bersama elemen Pancasila dengan capaian pembelajarannya peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kemudian ada kompetensi awal. Di sini terdapat 3 kompetensi awal yang akan dimiliki oleh peserta didik, seperti mengenal simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Garuda Pancasila, kemudian menceritakan hubungan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila Pancasila, dan yang terakhir mengidentifikasi tugas dan peran dirinya dalam kegiatan bersama. Untuk profil pelajar Pancasila bisa dilihat pada slide, yaitu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sedangkan sarana dan prasarananya itu terdiri dari alat pembelajaran, yaitu laptop, proyektor, tayangan video, animasi dari YouTube, kartu kegiatan bersama, dan kegiatan peran. Sedangkan sumber belajarnya adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan buku guru kelas 2 dengan target peserta didik adalah peserta didik reguler atau tipikal. Kemudian ada jumlah peserta didik, jumlahnya adalah 18 peserta didik. Kemudian ada model pembelajaran. Saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Program Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik melalui pemberian masalah dari dunia nyata di awal pembelajarannya. Kemudian ada materi pokok, yaitu contoh kegiatan bersama dan perbedaan peran dan tugas dalam kegiatan bersama. Sekarang kita akan memasuki kompetensi inti. Dimulai dari tujuan kegiatan pembelajaran. Pada modul ini terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan contoh kegiatan bersama melalui pengamatan gambar dengan benar. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tugas dalam kegiatan bersama melalui membaca teks dan pengamatan video pembelajaran dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan peran dan tugas dalam kegiatan bersama melalui game mix and match dengan semangat. Kemudian ada pemahaman bermakna. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan peran dan tugas dalam kegiatan bersama. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh kegiatan bersama. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Ini anak-anak, siapa Regu Piket hari ini? Apa tugas Regu Piket? Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Pertama kita mulai dari kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Yang ini kegiatannya seperti guru membuka pembelajaran dengan mengucap salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional, memeriksa kehadiran siswa, menanyakan keadaannya, melakukan apresiasi. Kemudian ada kegiatan inti yang dilakukan selama 45 menit. Dimana telah saya jelaskan di awal, saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah yang terdapat 5 sintak atau langkahnya yang tertera pada slide. Yang pertama ada fase orientasi. Orientasi peserta didik pada masalah seperti tertera pada slide, dilihat bersama. Peserta didik mengamati gambar yang diperlihatkan oleh guru. Kemudian yang kedua, peserta didik melakukan tanya jawab. Kemudian guru
guru memberikan pertanyaan seperti yang tertera pada slide. Kemudian guru menayangkan bahan bacaan kepada peserta didik. Ini adalah contoh bahan bacaannya, ini kerja bakti di sekolah. Kemudian guru memberikan pertanyaan terkait dengan bahan bacaan tersebut. Selain itu, guru juga menayangkan video animasi tentang gotong royong. Di sini animasi yang saya ambil adalah animasi dari animasi Adit dan Sopor Jarwo. Setelah menonton animasi tersebut, guru kembali melakukan tanya jawab. Kemudian guru melakukan ice breaking, yakni tepuk nyamuk. Ice breaking ini dilakukan sebagai pemanasan sebelum melakukan game mix and match. Jadi tujuan dari ice breaking ini adalah untuk meningkatkan konsentrasi dari peserta didik. Kemudian kita akan memasuki pada fase 2, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok belajar yang setiap kelompok berisikan 5 hingga 6 peserta didik. Kemudian, untuk meningkatkan pemahaman, peserta didik akan melakukan game mix and match. Berikut cara permainannya. Pertama, guru menyiapkan 6 kartu kegiatan dan 7 kartu peran. Yang kedua, guru menjelaskan bahwa permainan ini akan dilakukan dalam 2 sesi, yang dimana tiap sesi ada 2 kelompok yang akan bermain. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keributan dalam proses permainan. Kemudian yang ketiga, dimulai dari kelompok 1 dan 2, yang dimana kelompok 1 mendapat kartu kegiatan dan kelompok 2 mendapatkan kartu peran. Kegiatan yang keempat, kelompok 3 dan 4 memperhatikan cara bermainnya. Jadi guru mengkondisikan kelompok 3 dan kelompok 4. Kegiatan yang kelima, guru membagi kartu secara acak kepada kelompok 1 dan 2 dan meminta kepada peserta didik untuk tidak memberitahukan siapapun yang dia dapatkan. Jadi kelompok 1 dan 2 tidak perlu memberitahukan teman kelompoknya bahwa ia mendapatkan ini dan ia mendapatkan ini itu. Kemudian kegiatan yang keenam, guru menjelaskan cara permainannya, bahwa kelompok 1 maju ke depan kelas berbaris secara bersaf dan kelompok 2 mencari pasangan dari kartu yang dipegangnya. Ketika waktu mulai dinyalakan, kelompok 2 mulai untuk mencari pasangan dari kartunya. Kemudian kegiatan yang ketujuh, kelompok 1 dan 2 diberikan waktu untuk mencari pasangannya selama 1 menit. Apabila dalam waktu 1 menit peserta didik tidak mendapatkan pasangannya, maka anggota dari kelompok 1 dan 2 akan gugur. Begitu juga dengan kelompok 3 dan 4. Namun, apabila keempat kelompok berhasil untuk menemukan pasangan dengan waktu yang disediakan, maka akan digunakan sisa waktu sebagai penentu kelompok yang menang. Jadi, apabila kelompok 1 dan 2 ini ada dua siswa yang tidak dapat menemukan pasangannya, maka 2 siswa tersebut atau peserta didik tersebut dianggap gugur seperti itu. Jadi, kalaupun tidak sesuai dengan waktu, akan dihitung berapa jumlah peserta didik yang bertahan. Jadi, setelah melakukan game, guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Sekarang kita akan memasuki pada fase 3, yakni membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, peserta didik mengisi LKPD bersama dengan teman sekelompoknya. Yang kedua, guru membimbing peserta didik tentang cara pengerjaan LKPD. Yang ketiga, peserta didik mencari sumber atau referensi untuk LKPD melalui buku dan lainnya. Kemudian kita memasuki fase keempat, penyebarkan dan menyajikan hasil karya, yang terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama, kelompok melakukan diskusi untuk mengerjakan LKPD yang dibagi oleh guru. Guru berkeliling untuk melihat keadaan kerja kelompok dari setiap kelompok. Kemudian kita memasuki fase 5, yakni menganalisis dan memecahkan proses pemecahan masalah, yang terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, tiap kelompok melaporkan hasil diskusi LKPD secara bergantian. Kemudian yang kedua, guru memberikan reward kepada peserta didik yang berani tampil dan memberi tanggapan. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan penguatan dari guru. Yang keempat,
Di akhir kegiatan, guru membagikan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik pada kegiatan ini. Kemudian ada kegiatan penutup, di mana dalam kegiatan penutup ini dilakukan selama 10 menit. Bisa dilihat pada slide, terdapat 4 kegiatan penutup. Selanjutnya kita akan masuk pada asesmen. Asesmen yang digunakan pada modul ini ada 3, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Pada asesmen diagnostik ini dibagi menjadi 2, yakni asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif, yang dimana kedua asesmen ini dilakukan di awal pembelajaran, seperti asesmen non-kognitif. Setelah guru mengecek kehadiran, guru melakukan pertanyaan untuk menanyakan keadaan peserta didiknya. Kemudian kalau asesmen kognitif ini itu adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Kemudian ada asesmen formatif, yakni terdiri dari asesmen sikap dan juga asesmen pengetahuan, di mana asesmen sikap ini bisa dilihat pada slide. Terdapat tiga aspek yang akan dinilai, yaitu bertanggung jawab, percaya diri, dan juga kerjasama. Sedangkan indikatornya bisa dilihat pada slide. Setiap aspek terdapat 4 indikator perilaku yang akan dinilai. Begitu juga dengan lembar observasi penilaiannya, dengan keterangan jumlah yang dicentang jika memenuhi 4 indikator perilakunya. Jadi apabila siswa A dalam bertanggung jawab, ia menyelesaikan tugasnya tepat waktu, melaksanakan tugas dengan sesuai instruksi guru, menaati tata tertib kelas, memelihara fasilitas kelas, ia akan mendapat centang dari poin 1 hingga poin 4. Begitu juga dengan aspek yang lain, percaya diri, kerjasama, dan juga dilakukan oleh peserta didik yang lain. Kemudian ada rubrik asesmen pengetahuan. Di sini ada 4 kriteria yang akan dinilai, itu perlu bimbingan, cukup, baik, dan sangat baik. Bisa dibaca di situ. Apabila siswa belum mampu memasangkan antara kegiatan bersama sesuai dengan peran, perlu bimbingan dengan rentang nilai 0 hingga 60. Kemudian untuk soal yang kedua, belum mampu menyebutkan peran peserta didik belajar di sekolah, itu juga rentang nilainya 0 hingga 60. Begitu juga dengan cukup, rentang nilainya tertera, baik dan sangat baik juga tertera. Kemudian ada asesmen sumatif. Di sini bisa dilihat asesmen sumatifnya, rubriknya. Selanjutnya ada akumulasi penilaian, yaitu mengakumulasi skor dari asesmen formatif peserta didik. Ada kegiatan pengayaan dan remedial, bisa dilihat di slide. Kegiatan pengayaan ini dilakukan kepada peserta didik untuk menambahkan pengetahuan dalam topik yang sama dalam hal mengidentifikasi peran dan tugas kegiatan bersama. Selanjutnya kita akan melakukan pada refleksi. Bisa juga dilihat di slide, ada refleksi untuk guru, ada refleksi untuk peserta didik. Kemudian kita ke lampiran. Yang pertama ada lampiran LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik secara berkelompok. Begitu juga dengan soal evaluasi yang akan dilakukan oleh individu peserta didik. Kemudian ada juga bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini adalah contoh media kartu kegiatan bersama dan kartu tugas. Sedangkan yang ini adalah video, link video dan juga gambar dari animasi gotong royong Adit dan Sopo Jarwo. Sedangkan yang ini adalah glosariumnya dan juga daftar pustakanya. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.